Dan diantaranya beberapa wasiat itu zuhud. Nah, jadi wasiat yang nainlom bagi orang yang menempuh jalan akhirat bahawa getanyo harus mempunyai sifat zuhud. Artinya, dan diantara beberapa wasiat yang 9 itu zuhud. Jadi tikureng boh na wasiat di likut berah. Salah satu ji adalah zuhud. Kiban ya kun zuhud. Dan dianya zuhud pada bahasa itu kebalikan gemar. Jadi secara bahasa zuhudnya adalah kebalikan daripada gemar. Mia gemar kan galak, berarti mia zuhud hana galak. Nah, yukalu dikatakan orang dalam percakapan Arab, zahada fi syai'i wa anhu. Zuhud ianya seseorang pada sesuatu dan zuhud ia darinya sesuatu. Bermakna zahada fi syai'i wa anhu ai lam yarghab fihi, artinya tidak gemar ianya seseorang padanya sesuatu. Jadi leu dengan Arab orang ge ucap kata-kata zahada fi syai'i atau zahada anhu, nyo makna dia iaitu hana galak, hana gemar. Maka menunjukkan kinan kata-kata zuhdunya secara bahasa bermakna kebalikan daripada raghbah, daripada gemar. Wa haqiqatuhu, dan bermula hakikatnya zuhud itu berpaling kegemaran dari sesuatu, berpaling kepada barang. Yang bermula dianya barang itu lebih bagus daripadanya sesuatu. Nah, dalam ilmu tasawuf yang gekun dengan zuhud adalah getanyo tak alihkan rasa galak dari sesuatu kepada atral yang lain yang lebih god dari atanya. Nyo yang lebih god nyo cara pandang dia yaitu yang lebih god karena bermanfaat untuk akhirat. Ya, benar. Kemudian syarat-syarat tertentu baru ketanya zuhud pada sesuatu kibar. Dan bermula syarat marhub anhu. Syarat marhub anhu sesuatu yang ditinggalkan. Karena kan kata-kata raghiba bila mutaaddi dengan an bermakna dia kan benci. Mia mutaaddi dengan fi nyan bermakna gemar, kan? Maka watakun syarat marhum anhu, syarat sesuatu yang ditinggalkan akan dia menampai ada bermakna sampai takun benci hari karena penuh insirah, kan? Meninggalkan. Syarat marhum anhu sesuatu yang ditinggalkan daripadanya atau berpalingkan darinya itu bahwa ada ia pula itu digemarkan padanya dengan satu sisi dari berbagai sisi. Jadi baru gekun getanyo zuhud pada sesuatu nyona syarat-syarat tertentu. Di antara syarat baru gekun getanyo zuhud atra yang ditinggalkannya nyan pada tabiat ji nyan na sisi yang tagala. Ya, benar. Menyatra yang memang secara tabiat, secara naluri getanyo manusia kit hana galak ada keatranya lantas tertinggalkan nya hana keun zuhud. Ya, benar. Nyawa ke penjelasan. Maka bermula orang yang meninggalkan anu batil dan meninggalkan tanah dan meninggalkan binatang melata-lata. Hasyaratnya binatang yang ngebat tanah yang gelang dan segala macam. Itu tidak dinamakan akan dianya orang tersebut akan orang yang zahid. Pakan hana kebunan orang yang zahid karena nya tiap-tiap yaitu anu bate tanah dan sebagainya itu tidak ia dalam madannah kegemaran. Nah, jino surara orang getinggalkan anu bate hana kepajuk anu bate hana kepajuk tanah, kan?
kemudian hasyarat binatang melata-latanya hana gecok kat paju nya hana akun zuhud pakan hana akun zuhud di hana akun urang yang zahid artinya hana akun urang memiliki sifat zuhud dikarenakan artinya hana itamang dalam barang yang secara tabiat getanyo galak ya mana jadi baru akun getanyo zuhud dah tinggalkan sesuatu yang secara tabiat getanyo manusia galak dekatnya menan baru akun zuhud. Lagi contoh dalam definisi jahil kan? Jahil kita baru kun kita jahil dalam istilah yaitu hana ilmu kita tentang sesuatu yang sya'nu atanya bisa terdepu. Namun punya sya'nu atau kedudukan atanya memang han terdepu, nya hana kun jahil. Ya. Lagi ente tidak orang hana terdepu putra elemen-elemen yang nayuk tanohnya sampai terus gede huyup lapis tanoh yang ketujuh ya hana itu boleh terorong secara umum nya hana kun jahil pakan karena memang untuk tatepu karena memang artinya kedudukan ji memang han tatepu ya menan payah muruno secara mendalam nilai ya demikian juga tentang zuhud benar baru gekun getanyo orang yang memiliki sifat zuhud sesuatu yang tertinggalkan tersebut adalah atra yang memang galak atau secara tabiat manusia. Gimana? Bisa karena hotel kita nyo galak ke sesuatu nyo kan menyebabkan kita nyo menjadi taharap untuk mendapatkan artinya ketika taharap untuk mendapatkan bendanya nyo kan angan-angan kita nyo imen galak untuk mengusaha mendapatkan sesuatu yang tak inginkannya dan mengganggu pikiran nyo mengganggu pikiran kun apakah bisa mengganggu khusyuk dalam lakukan ibadat bisa ya benar malah nak pegah tu ukur nak pegah tu ukur dalam definisi zuhud secara lebih detail apabila kita nyo hana meninggalkan zuhud nyan angan-angan kita nyo je kepanjang panjang angan-angan panjang angan-angan nyo menyebabkan hirau orang je kekasyo pikiran han konsentrasi untuk beribadat nyo payah tak boleh babe ya tayo nyak baik salah hukum karena kon han gebi cok kepentingan dunia nyantu nak sampaikan hukum ya miya tertinggalkan apa hana galak nyan hana ukun kita yang zuhud ya contoh ji bang nyan juga golong gekun kita yang zuhud golong gekun kita yang zuhud nyan sama lagi urang kan orang hotel maaf cakap orang hotel merumpak dengan sira urinang yang urinangnya mia tak uhi manteng memang bisa tergoda orang agam mesapa tempat-tempat yang sunyi yang kabur keluar hana jadi gemdina li uragamnya gara-gara agaknya impoten nya hana ukun agaknya urang yang tinggal larangan Allah Taala maknanya minta pertama dalam ta'rif dalam definisi ya ukun dengan haram kan ya ukun dengan haram ma yusabu ala tarkihi ma wa yu'aqabu ala fi'lihi kan atau ma yu'aqabu ala fi'lihi sesuatu yang gesiksa kitanya minta perbuat dan gebifala kitanya minta tinggai getulislah kita warkat imtisalan pakan tertinggal dengan imtisal karena katanya ya tu ke azab Allah
Teman dia katanya oleh katanya tak tinggalkan dino sesuatu buat yang salah, buat yang kepandang hana lah agama. Gara-gara hana halangan hana lepas tak buat. Nya hana kun katanya intisal. Demikian juga punya berbicara pada sifat zuhud. Tak tinggalkan sesuatu karena menurut aku hampah li menurut umur. Berarti kon tak tinggalkannya ingin kejar apa yang lebih kuat bagi kita untuk akhirat. Ya. Urang hana jadi macam ciwa. Guna tamang misalnya rumah kau. Bantu kenan cip memang rencana cuma ciwa. Hana jadi macam ciwa pu. Ban gedang bak barat ge ju rata sagoi pasang CCTV bak rumah. Langsung ngeju balik arah ke awal. Nya hana macam ciwa kanyan. Memang kagak tinggalkan buat haram, tapi nak mendapatkan pahala hana. Hana merupakan pahala kanyan bak tinggalkan buat haram karena minat untuk cuma ciwa na. Hana jadi cuma ciwa gara-gara nah halangan untuk cuma ciwa. Jadi baru nafala hana jadi cuma ciwa. Ban ka berhadapan dengan benda hana halangan apa untuk cuma ciwa. Begitu dan cok ingat nyo ada hana tahu Allah Taala degu. Allah Taala gepantau dan nyo gecatat yang gara-garanya dia hana jadi. Nya yang merupakan pahala. Nya. Karena nyo adalah sifat-sifat hati, sifat-sifat hati yang mempengaruhi kepada perilaku. Gara-gara untuk sifatnya lang hati kita nyo kakeng, kakuat mempengaruhi perilaku dia. Untuk perilaku kita nyo menjadi god. Nah, contoh untuk berah ukur kan Nabi Sulaiman tu ukur berah contoh. Makna zuhudnya kan hana tak memiliki harta berah ukur tu. Makna zuhudnya getanyo hana tergantung, hana terikat dengan harta yang kita miliki. Harta getanyo le hidup dalam kemewahan, tetapi getanyo tetap tak hidup secara sederhana, tak pakai secara sederhana meskipun harta tu le. Yang mana yang bebut dek berah. Gebuh tu contoh ji ke berah lagi Nabi Sulaiman. Nyo baik tak fikir hana zuhud ke berah. Genya cukup zuhud. Gepajuk makanan li Nabi Sulaiman nyo cuma roti mentah. Harta yang le gebi makanan guru lain. Jadi kan nyatanya kan dalam hati kan pada penampakan luar kan tak lahir. Ni tak lahir tang-tang Nabi Sulaiman tu hana zuhud le. Hai kerajaan Nabi Sulaiman dunia kerajaan kenyan kan sebuah negara. Kan? Yang raja yang menguasai dunia draw menungkan berpegang dalam sejarah, 2 draw dari mukmin, 2 draw dari kafir. Yang dari mukmin yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Iskandar Zulkarnain. Nyan kekuasaan nyan dunia dari masyriq ke maghrib, dari tebiat Matauro sampai Iluk Matauro tadi. Nyan wilayah kekuasaan nya. Jadi yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Iskandar Zulkarnain. Dari kafir 2 roti, yang pertama Namrus, yang kedua Bukhtanasar. Dari kafir. Jadi pernah dia baca. Pernah dia awak kafir menguasai kan. Waktu Namrud berarti kekuasaan ni masyriq sampai maghrib cik. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman yang demikian rupa, kerajaan kenyan dari ufuk timur ke ufuk barat, tetapi makanan yang dipajuk oleh Nabi Sulaiman adalah roti sekali kira. Roti terbuat dari syair. Benar. Punya kekayaan kan apa yang tak berkali. Sehingga kan di Pusun di wilayah Israel kena sebuah tempat yang ibunan dengan tempel Salomon. Jadi kuil Sulaiman nang kira-kira istilah ji. Jadi inan menurut kepercayaan waknyan kan tersimpan harta karun dari zaman masa Nabi Sulaiman. Ya. Watariku darahimi wadananiri yusamma zahidan. Dan orang yang meninggalkan peng dirham dan meninggalkan peng dinar itu dinamakan akan dia akan orang yang zuhud. Ya. Baru gekun getanya zuhud menya peng dari muhnyan hana galak teli. Ya. Dirham peng dari perak, menya dinar peng dari mu. Nyan kan pengnya kan apa yang digalak li jiwa katanya. Nyan kenyan gino tak tinggalkan li katanya. Tak tinggalkan kepu karena taudib dalam kesederhanaan hana perledli. Hana perle dikarenakan udip katanya dalam kesederhanaan. Nyan baru ukun zahid.
Baru kun urangnya memiliki sifat zuhud, karena yang ditinggalkannya atra yang memang digalak li jiwa. Wa syartul marhubi fihi, ya benar, syarat marhuban, syarat atra yang tertinggalkan. Yang atra yang tertinggalkannya mesti beratra yang memang digalak li jiwa katanya. Dan bermula syarat sesuatu allazi yang digemarkan padanya. Benar kan tertinggalkan atra yang hana god, tacuk atra yang god kan. Jino atra yang godnya kibang kriteria di itu bahwa ada ianya marhufi, sesuatu yang dituju kepadanya menandak keju, itu lebih god ia di sisinya seorang pandai lebih god daripada sesuatu yang ditinggalkan darinya, sehingga kuatlah kegemaran padanya sesuatu yang digalakkan atau padanya marhufi. Jadi kriteria yang pertama puno baru zuhud, atra yang takubah nyan beratra yang galak jiwa. Kemudian atra yang tacok gelanto dari atra yang takubah puno nyo lebih god untuk kita nyo ke akhirat tu, sehingga kuatlah kegemaran kita nyo, beratlah galak tu ke atranya. Ya benar. Gila atra yang takubah atranya atra galak jiwa, dan atra yang tacok gelantau dari atra kebahnya boleh lebih god dengan cara pandang akhirat. Ya benar. Jadi benar alasan sehingga kuat berat galak katanya obat atra yang tacok sebagai gelantonya, karenanya lebih god bagi kitanya untuk kepentingan akhirat. Faman ba'ad dunya bil akhirah fahuwa zahidun fid dunya. Maka siapa saja yang menjual ia akan dunia dengan puai pulau dunia dengan akhirat, maka bermula dia seorang itu zahid pada dunia. Jadi sesuatu mentang yang di pulau dunia jih dengan akhirat. Ya, jadi kan dalam istilah kitab menyebar yang kita mengba ika kalimat minyak nyoba adalah kita meng pada makhud. Ha, kan? Jadi mentang ia pulau dunia je hijau kegop bil akhirat, dengan akhirat ia hijau keji nyan urang nyan gebuhnan urang yang zahid dalam dunia. Ha, jadi dengan demikian ia akan urang zahid pada dunia, ikebah dunia hijau akhirat. Nah, nyan lagi penjelasan sebelumnya makna ikebah dunianya hana ketergantungan hati di bak dunia, kon hana dingui benda-benda dunia. Ya. Yang penting le. Biasa lampung. Karena itu tingkat memang di antara ulama yang memang hana gecok mengapu api nyana karena zuhudnya kan pada penuh tingkat. Penuh tingkat. Ya, nyo long buka kitabnya yang lebih jelas. Kan? Nyo kitab lagi biasa Mi'rajut Tasyawuf ila Haqaiqi Tasawuf. Adi hino dumpu istilah nak sampaikan. Jadi hino jelas bahawa zuhudnya memiliki tingkatan-tingkatan. Disampaikan hino zuhdu yang pertama sekali kosong hati katanya daripada keterikatan dengan selain Tuhan. Artinya sunyi hati, hana lang hati katanya hana terikat selain dengan Allah. Berarti yang terikat hati tok dengan Allah, yang tak boleh. Atau definisi yang kedua, burudatud dunia minal qalbi, dingin dunia dari hati kita. Makna dingin pun hana selera ke dunia dalam hati kita. Hana mempunyai selera untuk dunia. Yang berudah mana rasa dingin. Jadi kan hana reaktif sekali tanya kira-kira. Dan pura kun agak bosan jiwa kita daripada dunia. Hana galak. Tapi nak terbagi-bagi itu. Maka zuhud urang yang umum, urang awam, tarku ma fadula minal hajati fi kulli syai'in.
Adi mi untuk orang awam, kagak zuhud ku orang awam kiban meninggalkan sesuatu yang lebih ia daripada keperluan pada apa saja. Adi mi untuk orang awam secara umum yang zuhud ku orangnya yang perleganya dumna kasih kebutuhan ganyan, kasih kebutuhan ke lantas yang lebih dari kebutuhan ke tinggalkan hang mitali. Umpamanya dalam si uro-uro kebutuhkan biaya ganyan, umpamanya si tirtu ribe itu untuk kehidupan sehari-hari. Nyo bicara jin itu benar rumah kana tempat tinggal kana umpamanya. Lantas butuh biaya si uro-uro ganyan untuk nafkah orang yang tanggung di rumah, ka butuh katakanlah contoh tirtu ribe. Kagak temeng tirtu ribe. Nyan hana gak mitali. Misal lang kerja di kau bunga, kamu temeng tirtu ribe. Kasih dekat nyan si kau pun tu hana gak kerja li. Ge fokus rong untuk ibadat macam. Karena untuk uronya kasih. Nyam. Jadi hana rencana minta untuk stop dengar. Ya mana. Tapi nyo bicara di pun bicara tempat tinggal kana. Cuma seandainya gaknyan memiliki kebutuhan terribe dari segi nafkah, tapi rumah kolamna lantas gemita kerja lain untuk kesimpan supaya nya ke pegang rumah. Nah, nya hana pupu, nya hana kadang zuhud lah. Ya, mana ni? Be sampai tu, nya hana gemita takut kadang zuhud. Rumah tempat tinggal hana. Nya salah cara memahami kon lagi ni. Untuk orang yang butuh katnya dalam euro semalam 200 lebih lagi yang cip kagak rumput 200 nanti dalam euronya hana gemitali katnya yang lebih daripada 200 ya mana kemudian menolong sebabnya kau kan hajat lebih daripada hajat menyahajat katanya kepada kenderaan pun kena ya mana dengan kedudukan katanya atau dengan jabatan yang kita miliki katanya dengan buat yang dilakukan sehari-hari katanya butuh kepada kenderaan. Nah, kenderaan juga karena rumah tempat tinggal karena yang tak perlu katanya sehari-hari jino hanya untuk nafkah dan juga atra-atra yang hanjirhan. Nah, jadi yang lebih tadinya hana tak perlu nyan zuhud ammah, zuhud secara umum orang awam. Kemudian zuhudul khasah, zuhud orang yang ka khusus ya, nyan orang yang ka berada pada tingkat yang bak tengah golom elitat. Tarku ma yusrilu anit taqarrubi ila Allahi fi kulli halin ya. Zuhud orang yang khasah meninggalkan apa saja yang menyibukkan ia dari mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada seluruh hal. Jadi katanya kalau lebih detilom, kalau lebih beradlom zuhud katanya terbandingkan dengan awam puno. Yang awam puno lebih daripada rahajat yang hana kecokli walaupun gede menteng na buat yang dia dipegaduk katanya daripada bertawar kepada Allah Ta'ala. Tapi punya zuhud kasah, zuhud orang yang khusus nyo ditinggalkan sesuatu manteng yang bisa mengganggu gatnya untuk bertawar kepada Allah. Fi kulli halin dalam seluruh keadaan, dalam segala kondisi. Itu contoh kan? Itu contoh. Taman HP ni kan? Taman HP. Ngadu tak baca-baca berita ke media sosial. Ingat le umah, nyo kadang-kadang nyo kahan tu member Quran orang ya mana contoh. Kebah juga berquran. Ya mana contoh ji. Yang kayak ikhlas berarti. Hai, baca-baca dia ikhlas je. Datanya biasa hana paksa je, hana memaksa diri. Baca-baca. Kemudian yang kelih zuhdu khasatil khasahnya yang kerap. Zuhud khasatil khasah, orang yang khusus dari yang khusus lah. Tarkun nadri ila ma siwallah fi jami'il awqat, meninggalkan pandangan kepada barang selain Allah dalam seluruh waktunya. Artinya hana wate baganya dari seluruh wate waktu pejam selalu gaknya ditinggalkan pandangan dari selain Allah. Berarti selalu fokus hati gaknya kepada Allah Ta'ala. Yang ni dalam puasa kena
ni dalam permasalahan puasa kawasil kawas. Nah kiminen si detik juga nyan tinggal kepada selain Allah, kagak anggap puasa ka batal. Ya benar. Nyan zuhud kawasil khasah hadi mandum na jian. Ba antu tawakal juga na, tawakal awam kiban, tawakal khasah kiban, tawakal kawasul khasah na. Nah, itanyo kah hana lain. Itamang bah peringkat umum entamu no kajeut. Ya. Hai dengan perintah dalam agama UA kepada peringkat selanjutnya. Baik pemadahinan kan? Tak menoi. Paling tidak aja dengan sebab tak pelajari tasawuf, dengan sebab tak bertasawufnya kan, tak tupat posisi rawat. Kan? Tak ada pura rumah jauhan dulu. Jadi dengan sebabnya selalu katanya kan tergerak hati untuk memperbaiki diri secara terus menerus. Ni tak penyelesaian Mughazali kalau buka-buka tapi dia urai tu sebuah masalah getahke inan dalam Ihya Ulumuddin baki betul tapi nya urang ya ginyo cukup sulit tak demeng baca menyo ya lantas kepu dah pelajari untuk dah dapat posisi ro tu adi posisi ro rumah itanyo lagi nyo aku karena nyo kan apa yang disampaikannya akan menjadi bahan renungan untuk tahu kuror sendiri ya ini. Ya, pat ide katanya. Tapi secara umum mengambil dunia hanya sekedar ada saja. Ya, sekedar keperluan. Ini Nabi katanya nak tanggung jawab ke orang lain. Jadi nak pendidikan yang luar waktu. Tapi ini guna kita ukuran lebih tak supaya tak nyam dalam pendidikan nyam tanggungan katanya hajat katanya kan untuk mencari biaya pendidikan ini nya hajat. Maka kena lu sampaikan muno keperluan katanya dan keperluan orang yang tengah tertanggung lagi katanya. Yang kan contoh sederhana muno, contoh sederhana serta ribe bagi orang yang kena rumah, kena kenderaan kan. Nah benar. Hana orang yang tanggung umpamanya cuma miana lah pendidikan kan. Kemudian lagi kitanya juga irmoh ramai umpamanya ante meninggai anak tu meninggai anak na cucu tu heboh nak tanggung kada tanggung kitanya nyo kan tingkat kebutuhan kitanya kalau lebih tinggi daripada orang lain yang hana tanggungan lagi kitanya nyan hajat kitanya lebih reu hajat kitanya lebih reu maka tingkat kebutuhan katanya kepada menteri juga lebih le. Jadi dina hajatnya nyan halpah gepegot sabuah ukuran yang baku karena nyo tergantung kepada tiroro urang. Ya. Dan gak akui dalam agama. Ini contoh dalam bab haji umpamanya. Dalam bab haji umpamanya. Tiroro urang umpamanya gatnyan dalam kenderaan watai kejak waji nyo kenderaan jamun butuh mahmil. Enggak, nyo baru gak anggap ganyan istita'ah mampu kejak wajib menyenapeng untuk sedia mahmil. Nyo mahmil nyo bagian daripada hajat. Kemudian dalam kehidupan saudara urang perlu kepada khadim karena mansab kepegot, karena mansab itu kedudukan dan jabatan ganyan. Maka khadimnya bagian daripada hajat. Jadi dalam agama hana getuk abeh katanya ni. Tetap bahasa gini orang tu getampung. Getampung dalam agama yang keinginan kita nyawa yang keinginannya menteng dalam batas-batas yang wajar. Hana itamang dalam kategori bermewah-mewah. Kategori bermewah-mewah umpamanya kadem setiro untuk jabatan kita nyawa mita 2 ro. Ya nyo ka bermewah-mewah. Tingkat ekonomi kita nyawa umpamanya pemasukan euro sekian. Yang layak umpamanya terpakai pakaian diuji ni tu 200 ribu. Tak belah pakaian itu diuji mertu. Nyo bermewah-mewah. Ya benar. Enggak terpakai kenderaan yang layak dengan tingkat ekonomi kita dan kedudukan kita kenderaan yang layak terpakai. Ya kan? Lantas lagi kita tak minta yang lebih mewah darinya. Ya benar. Tapi kenderaan yang terpakai untuk kebutuhan hanya tergolong dalam kategori mewah untuk tingkat kita untuk dekat kita kalau ukun mewah nya mentang anak pupur lah kama ni juga suruh apa
kalau sempit mana jamin tingkat suhu yang pertama, karena tingkat suhu disirah rahbah. Padahal pada yang dihajatkan narahbah ini ada kalian tingkat suhu yang boleh. Yang tingkat pertamanya kira pada suhu. Benar sebenarnya. Getanya kan han mungkin tahu dep dengan hana ta gunakan sesuatu yang keperluan getanya. Getanya han bisa melepaskan diri dari sesuatu yang tak perlukan, yang tak perlukan. Atra yang daruriyat 5. Yang daruriyat 5 yang pukul kebutuhan hidup, kan? Kebutuhan hidup, kebutuhan kepada harta, kan? Jadi nyan kira dalam hajat getanya. Dan memang katanya gemar kepada atanya, tapi tingkat kegemaran katanya kepada atanya menyemantang dalam batas hajat nyo hana pupu. Jadi nyo harus tak kombinasi antara definisi yang dalam kitab Kifayatul Adqiya nyo dengan definisi yang disebut oleh para ulama yang lain. Jadi payah tak bertanggung menang tu ji. Payah tak bertanggung buno yaitu insirah ragbah dari sesuatu kepada mahwa khairun minhunya. Nyo kata-kata ragbah, watai kun kata-kata ragbah, nyo kan beda dengan cok sesuatu dengan ukuran hajat. Nah, ragbah nyo kan perbuatan hati, perasaan ragbah, perasaan ragbah. Jadi lebih daripada atra yang dibutuhkan oleh hajat kita nyo, manteng terikat hati kita nyo. Ya, mana-mana. Berarti tingkat yang dibuat jamin. Gimana je hana jamin? Pada yang darurat kita tak istirahatnya. Ya betul. Ya memang atranya memang lebih insirah. Kita yang insirah dari atra yang darurat mencelakakan diri kan. Padahalnya disebut sih kan. Zuhud pada tingkat berikutnya. Hakikat zuhud yang ditulis ini kan menjamin kepada seluruh. Lepas tak berjamin. Insiraf ragbah dari sesuatu, berpaling kegemaran katanya dari sesuatu kepada atra yang lebih ke darinya sesuatu. Ragbahnya kan perasaan hati, kegemaran katanya kepada sesuatu, tak alihkan kegemaran katanya dari sesuatu kepada atra yang lebih ke dari atranya. Sesuatunya kebannya nyo yang payah takalan menurut tingkat. Kita mengandung karena hinan tu terbagi kepada pada umur tingkat. Menyo orang yang berada pada tingkat awam, sesuatunya yaitu yang melebihi daripada hajat. Menyebab tingkat khasah, sesuatunya yang tinggalkan yaitu atra yang je ke penggaduhnya ham menumpak ibadat. Kemudian juga pada khasatul khasah. Untuk punya orang kasar nyankan li yang ditinggalkan mafadullah anil hajat kali lebih tinggi lom kan. Kadang-kadang mengatra hajat ikutnya gepubut atra tanya hajat tapi gak anggap walaupun gede hajat dia tak pubut katanya gepubut amna menye tingkat kelihanya jika anak perumahan tapu tapi perumahan tapu kan bagian jak aju menye gejak berangkau peng anak perlegak me kan kat 100% umat Allah Taala menye tergedi tu rezeki kat nyai ke kagak tergedi oleh Allah Taala. Benar. Dan karena kamu menyatu zikir kepada Allah yang dengan darah dan atau kadang-kadang ada boleh dengan sebab ucap-ucap la ilaha illallah kata ke. Bojino contoh lu bukan. Nekalan profil Ibnu Arabi itu. Nyo tak pegah Ibnu Arabi yo, kan tak pegah kitab Ibnu Arabi yo. Nyo Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dipegah li Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah. Nah, tiga wudu Ibnu Arabi nya diteun peluru. Tiga wudu diteun peluru. Kita yang tak buat dalam fikih
Yang batal wudu yang pertama adalah keluar salah satu dari dua jalan. Berarti Ibnu Arabi itu biar salah satu dari dua jalannya selama berpeluh. Kemudian tak ada. Kita tanya apakah itu biar salah satu dari dua jalan. Nah, penyebab terjadi penyebabnya tak jauh. Untuk naya dia menyebabkan angin, dekat penyebab untuk lebih kentut. Kakak. Nyo berarti katnya hana lakukan penyebabnya. Kadang-kadang makan minum kadang-kadang hana. Cuman pakan mampu bertahan. Ini memang kaitim renan. Kemudian salah satu penyebab runtuh wudu kan tengut getanyo sirata dua, namun kondisi badan hana tetap. Kemudian berarti punya tengok siraih nak payah pegali tengok tak sengaja memang tak juga jika jelas betul wudu kan Ibnu Arabi berpeluh itu wudu jika wudu berarti hana pernah yang lagi kita yang berarti yang tengok bambu cuman mungkin han tengok kibat tengok wateh hana apa petule tira dua yu tira meratib tengok hama tu wudu mungkin saja han betul karena tubuh katnya nentu hana wayang-wayang. Misal pada tu atau duk tetap nah. Yang contoh. Yang hana ingat terpulih yang kartu tingkatnya kan. Jadi nyoh ada bicara kitabnya, nyoh tak bicara profil katnya. Masalah kitabnya masalah la ilau. Kemudian dan bermula siman yang menjual Yaman akan akhirat dengan dijual akhirat dengan dunia, maka bermula dia nyaman itu zahid pada akhirat. Menyurung yang ipu blow akhirat ji dengan dunia. Maknanya apa? Ditinggalkan akhirat ini, icok dunia. Nyan urangnya ngeun zahid pada akhirat. Jadi nah dua bawa istilah. Pada hakikatnya nah dua bawa istilah. Namun wal adatu jariyatun bi takhsisi ismi zuhdi bid dunia. Dan bermula adat itu yang berlaku ya dengan mengkhususkan nama zuhud dengan dunia. Meskipun na kebalikan, na urang yang keun zahid pada dunia, na urang yang keun zahid pada akhirat, tapi yang ka berlaku dalam percakapan secara adat, gepu khusus nama zahidnya adalah pada dunia. Hana gak keun punya ba akhirat zahid. Nanti punya zahid pada dunia, ditinggalkan dunia, gecok akhirat. Gimana? Yang teng. Yang pertama yang kedua. Yang pada dunia, menyelesaikan pada dunia. Itu akhirat mahfuz atau matruk? Matruk. Dunia mahfuz. Dunia matruk. Kan? Menya zahid fi dunia, nyan dunia matruk, akhirat mahfuz. Gimana? Tambah sesudah lafadzah yaitu yang terma'ruf. Karena yang ma'ruf pada lughat kita ditambah pada matruf. Sebagai contoh berarti Abdaltul Jaidah dia radai. Ya. Radainya betul mahfuz yang sungguh lupa. Tapi dia gunakan kata-kata bai'u, nyan gepegot ada nama khilaf yang ma'ruf. Ya benar. Malah kata-kata min kadang-kadang dalam kata-kata bai'unya kadang-kadang sunli bermakna min tapi ila. Kena itu ya. Nah contoh ni dalam bab ni. Jadi mi dalam bab ni memang gunakan secara kebalikan. Otakkan je no biar tukar hadza bil puak misalnya kan. Yang kita membahasnya kan tempat saman, harga. Artinya kan makhuz bagi si baik. Kemudian yang matruk bagi si baik, yang ditinggalkan adalah benda yang dimiliki. Ya khilaf ma'ruf. Ni dalam bab ni kan mengikuti yang ka ma'ruf dalam cara melakukan akad.
Tabit pernah merupa dalam kitab yang memang dalam bab ni. Maha ana tengok li. Waqad warada fihi ahaditsu katsiratun syahiratun, dan sungguh telah datang padanya zuhud oleh beberapa hadis yang banyak lagi yang masyhur. Di antaranya beberapa hadis itu barang yang telah meriwayatkan dia oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bil Iman, panai riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda ia, ma zahada abdun fid dunya illa ambatallahu al-hikmata fi qalbihi wa atlaka biha lisanahu wa basarahu aibad dunya wa dawaaha wa akhrajahu minha saliman ila darissalam. Tidak zuhudlah seseorang hamba dalam dunia kecuali menumbuhkan oleh Allah akan hikmah dalam hatinya hamba, dan kecuali melepaskan oleh Allah dengannya hikmah akan lidahnya hamba, dan memperlihatkan ya Allah akannya hamba akan aib atau kecacatan dunia, dan memperlihatkan lahum akan ubatnya dunia. Wa akhrajahu, dan mengeluarkan ya Allah akannya hamba darinya dunia hal keadaan selamat ho gebetebit kepada darissalam, pada syurga. Jadi kepegah dalam hadisnya, sosok menteng hamba yang mempunyai sifat zuhud pada dunia, iaitu benar dicok dari dunianya, hana terikat hati dari dunianya kecuali ukuran yang diperlukan. Kan makna hana memiliki harta, hana terikat hati. Nyan menyelagenyan hamba nyo oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kurungan hambanya pertama sekali gepetima hikmah dalam hati. Hikmahnya kan nur, rahasia-rahasia Allah, ilmu-ilmu yang tanpa terpelajari diberi oleh Allah. Contoh lagi kepegah dalam hadis, orang yang beramal dengan apa yang itu puah, man amila bima alima, orang yang beramal dengan pu menteng yang kai tepu dari ilmu yang kai miliki, nyan geberi oleh Allah kepada orang nyan ilmu daripada atra yang hanai murno kan. Nyo kenyo hikmah akan je kero itu atra yang hanai murno, gara-gara ka getanom hikmah, gepetima hikmah oleh Allah dalam hati orangnya. Kemudian gelepaskan lidah urungnya oleh Allah Ta'ala dengan hikmah. Makna gelepaskan lidah hambanya dengan hikmah oleh Allah adalah pementang yang diucapkan oleh hambanya kontrol oleh Allah, sehingga haba yang berdebitnya haba yang hana sia-sia li, haba yang mengandung ilmu pengetahuan, haba yang bermanfaat untuk orang lain, hana pegah harta yang hana bermanfaat. Ini contoh jamun kan, hanya yang gelar dengan hakim, tanya mentang juhat kan, lagi Luqmanul Hakim jamun. Yang gelar ganyan hakim bahkan dikarenakan memang ganyan memiliki kata-kata yang ukun bijak, bahasanya kata-kata yang hikmah. Jadi minta dalam riwayat Udayb Luqmanul Hakim ya, igatnya hana pernah kepegah haba yang sama. Apa yang mentang kecuali ada yang adab sehari-hari kan, itu jak kena pajobu, jak kena kata-kata yang kita ucapkan dalam adab sehari-hari. Tetapi yang menyangkut dengan bidang ilmu, nyan hana ucap atranya untuk kedua kali dia ucap ronyo umpamanya. Ya, nyandung berharga ucapannya. Jadi le hamba yang memiliki sifat zuhud, gejaga oleh Allah Ta'ala lidah ini itu hana ruh yang pegah lihat rata yang hana penting ya. Mereka kan lang surah semalam waktu pujum ya, mina yang penting lah hana melu bila pegah sang lu yang hana penting tu
Nyo berarti terlepas ucapan dari lidah kita nyo, ana hikmah di dalam. Ya benar. Kena itulah. Ledoh hana umpu pegah, karena hana umpu pegah lihatlah hana umpu. Ya. Kemudian wabasarahu aibat dunia, gepeduh oleh Allah bak hambanya aib dunia, sehingga awak teh galak ke dunia je timbul kegemaran, nampak aju cacat bak penglihatan ni. Dan juga gepeduh bak hambanya ubat daripada dunia, putra ubatnya baik galak ke dunia. Ha. Kemudian gepeduh hambanya dari dunia dalam keadaan selamat ke surga. Awak teh jino hambanya meninggal nyo dalam kondisi membawa iman yang kokoh, sehingga itu menjadi penghuni surga. Hanya ni orang yang memiliki sifat zuhud dalam kehidupan dunia. Nyan putunya Allah yang penyebab ji adalah lagi kita nyo kita beramal dengan pu mentang yang dah tepu ya. Kita lakukan amalan yang go. Kena kepegah le Nabi dalam hadis yang lain, senantiasa hamba lung diputodroi kepada lung dengan but-but nawafil, dengan but-but sunat. Ya, sehingga orang kata ji kata nyo ba ujung hadis nyan gekun kuntu sam'ahu yasma'u bihi, lung nyo menjadi pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, wa kuntu wasarahu. Nyo makna apa? Hamba-nyo ka berada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala tapi. Jadi punyung haruh li dengar atra yang hanagot yang thamla agama, mata han akan digunakan li untuk memandang kepada atra yang thamla agama. Jaro jino juga lagi nyan kena bukan hadisnya lengkapnya. Jaro kaki mandum nyam yang salah-salah terpahami hadisnya kan menyatu Allah Taala dengan hamba ta. Padahal yang maksud hai kuntu samahu, lungnya adalah pendengarannya. Wa kuntu ya kan yadahu yabtashu biha, lung adalah jaronya yang menghampar ia dengannya jaro. Engkau konyan maksud kon terjadi penyatuan wa ta tafsir makna ji kiban maksud Allah Taala hinat gejaga jaroji, gejaga kiji, gejaga punyung, gejaga babah, gejaga mata, beruh li haruh li dilakukan rata yang thamla agama. Nyan dengan senantiasa melakukan buat nawafil puno. Buat nawafil itu buat yang dalam agama disunatkan. Rutin dah sembahyang sunat, rutin dah baca zikir, ya benar kan? Rutin dah baca Al-Quran, menjadi kebiasaan li katanya yang hana tak kebahli katanya. Ya baik tapi buatnya nak hotel-hotel mangan-mangan atau segai ya benar. Orang hotel ka cap ka gempa yang kat ingat kita tengok kepada Allah Taala. Bina macam zikir karu takun tu hotel dengan gempa kan. Itu hana gempa. Ni nak baca zikir. Orang hotel pimpin leng kimu mak masjid segai dia nya atau. Ya. Nya menjai iklah. Jadi beristiqamah. Apalagi tapi nya tanya mandu miji leh le kita yo tak perbaiki atra-atra yang wajib ya nya be salah hukum be ente orang wate gepegah atra-atra yang sunat nyo sang itu kagak ada wajib bagus tiga tak sembahyang sunat nyo pahala ji luar biasa macam-macam tu pahala kan hana tinggal le wajib ini padahal saboh tak buat wajib baru imbang sunat pahala sunat dengan saboh wajib 70 ke sunat 70 boh tak sembahyang sunat baru imbang pahala haji dengan pahala daripada sembahyang wajib dengan pahala 3 sembahyang wajib. Jadi tanya mendung ka selesai atau wajib. Atau wajib hana tertinggalkan li neo. Nya hana fungsi ya. Sembahyang wajib umpamanya mentertinggal. Ya. Le kita nyo kewajiban menyemanteng tinggal sembahyang wajib. Kewajiban tanyo adalah qada sembahyang wajib. Gunakan wate untuk qada sembahyang wajib. Yang kewajiban tanyo. Haram tak buat yang kon untuk buat yang hanjahan.
harus tak gunakan wate seluruh wate kita untuk takada tanya wajib. Karena harus gunakan wate le untuk wajib katanya lebih penting. Sebabnya dia utang tu kan, utang dengan Allah. Cuman mana orang tak nak kau dia? Ikutnya umpamanya sembahyang ana je sembahyang, tapi ni dalam bidang agama cukup sosial katanya. Kiban mau katanya. Ai mana yang harus terangkul kan? Ketimbang daripada pakai harta yang hana bermanfaat untuk agama, lebih ke pakai harta agama. Kemudian ni cocok sisi positif. Kan berarti itu nyan kai itu itu rata hana semaya hana itu panil ya. Kali atau hadis yang di antara hadis yang berbicara tentang zuhud. Wa minha, dan di antaranya hadis itu barang yang meriwayatkan dia oleh Imam Ahmad. Qala, berkata ayahnya Imam Ahmad, qala sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya rahatul qalbi wal badani war raghbatu fid dunya tutilul hamma wal huzna wa ma qasara abdun fi ta'atillahi illa ibtalahu Allahu bil hammi. Bersabda Nabi SAW, bermula zuhud dalam dunia itu ketenangan hati dan ketenangan badan, dan bermula kegemaran dalam dunia itu memperpanjang ia akan kesusahan dan kegundahan, dan tidak taksirlah, tidak cerobohlah atau tidak kekuranganlah seseorang hamba pada taat Allah kecuali mencoba akannya hamba oleh Allah dengan kesusahan. Diberah di Nabi dalam hadisnya, zuhud dalam bidang dunia yang menjadi penyebab untuk katanya merasa tenang hati dan juga badan katanya hana mendapatkan istirahat. Hana ada hidup tu. Hati juga tenang, pakon karena hana panjangan. Yang mentang lo keinginan kan macam burung pikiran tempat minta je kan. Deh kalau na yo. Deh kalau sumber kalau tapi macam burung pikiran tu. Tapi mereka tacok sikap zuhud nyan hati ni tenang, hana teringat, badan juga tenang. Kemudian kegemaran dalam bidang dunia nyo dapat menyebabkan panjang kesusahan dan kegundahan. Susah sebab anda dapatkan komentar yang tak perlu. Malah kadang-kadang je ke iri hati dia kok. Ikut puye perlu na. Maka salah sabar kan? Salah sabar cara kita nyonya baik susah, wate tak nyak baik susah dalam dunia lah, baik tak kalian kepada nikmat kau. Kemudian si roh hamba yang mentengna kekurangan di dalam taat kepada Allah, nyan le Allah Ta'ala akan beri cobaan ke hambanya, iaitu selalu mengalami kesusahan. Maka kebalikan dari yang ku menyeurang jino ingin banyak baik le susah dalam kehidupan dunia, urangnya harus memperbaiki cara ibadat kepada Allah baik le cara-cara yang berbentuk kekurangan. Dan diantaranya hadis itu sabda Nabi SAW, man arada ayyutiyahullahu ilman bighairi ta'allum wa huda bighairi hidayatin fal yazhad fid dunya. Siapa saja yang berencana ia, yang berkeinginan ia akan bahawa memberi akannya oleh Allah akan ilmu dengan tanpa belajar, dan akan petunjuk dengan tanpa mencari petunjuk, maka hendak zuhud ia dalam dunia. Diberah oleh Nabi dalam hadis, so mentang yang punya keinginan bumbu rumput ilmu hana payah murno,
bermerumpak petunjuk kepada jalan yang betul dengan tanpa cari petunjuk, nyan berzuhud dalam dunia. Yang kebenaran bunuh, yang keperah li Nabi dalam hadis pun, orang yang zuhud dalam bidang dunia gepetimah li Allah hikmah lang ate nyo kayo. Hikmah la ate nyo ilmu bi ghairi ta'alluq. Tapi kunci ji mate ka beres kewajiban nyo. Ni hana beres kewajiban menantikan syaitan ngemitikan malaikat hana turi nyo ya tu takut-takut tu yang deh dalam ate dia nyan kan ilmu dari malaikat nyan atau ifan li syaitan. Ya. Nyo bet sampai cinta keinginan dia nyo hana boleh tak boleh macam mana. Tak boleh jura tu. Nyan ni lagi nyan tajok sikap pun kau ni tengok kam melawan dengan aturan Allah Taala. Allah Taala ke yo kita untuk murno. Oh gepegah ino tro ago ilme hana payah murno, nyo hanjeut le kita nyo melalui sikap langsung kita menghut dengan tujuan nya tro ilme hana payah murno. Hanjeut zuhud nyo kepu, zuhud nyo karena untuk tak ikut kiban yang diulah agama. Ya mana? Untuk faedah ji kita dapatkan kero tu ilme yang hana tamurno. Dan di antaranya hadis lam itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula qad mu'tiya zahidan fid dunya wa qillata mantiqin faqtaribu minhu fa innahu yulaqqanul hikmata." Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat akan seseorang yang sungguh telah diberikan akan yang seorang akan yang zahid pada dunia dan akan sedikit berbicara, maka dekati olehmu darinya, maka sesungguhnya seseorang itu telah diajarkan akan hikmah. Jadi kepegahi Nabi tekedi na takalan sira orang yang kagebi sifat zuhud dalam dunia li Allah, dan juga orangnya hanale gemututo. Gemututo yang berlep-berlep nak ruji. Nyan giu petoro menurungnya. Nyan berarti orangnya kage ajarkan ilmu hikmah li Allah Taala. Ya. Kita kena lagi contoh cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kena? Yang li Nabi Musa ke protek pu yang dilakukan li Nabi Khidir. Nabi Khidir kagebi hikmah ilmu li Allah Taala tentang putra yang akan kejadian hino itu ya benar. Kan? Pakon dia pok kapai li Nabi Khidir. Dia pok kapai. Yang kage jelaskan Nabi Musa. Pakon dia pok kapai. Kemudian pakon dia pok siruan umiatnya. Dijelaskan Nabi Musa pakon ni katanya. Yang duduk jelaskan selama golong jelaskan li Nabi Musa kan geprotes. Nyok ilmu yang puncak daripada ilmu hikmah ke kagaknya. Walil ulama'i maqalatun katsira fi zuhdi sanunqilu qariban jumlatan minha. Dan bagi para ulama itu pembicaraan yang banyak pada permasalahan zuhud yang selagi akan kami kutip hal keadaan dekat. Ni bahasa kita yang mudah dipahami. Sanunqilu qariban, selagi akan kami kutip sebentar lagi akan satu jumlah daripadanya pembicaraan. Jadi letak ungkapan-ungkapan ulama yang berkaitan dengan zuhud nyo akan kamu kutip atu bab beduka je. Dan payang tu ukur kan. Ya betul. Nyan muno bahasa yang dipakainya water kun halan tru bati nyan maksudnya kan gemaya. Kon artinya kon dalam hati kecil genya lagi nyan. Gemaya. Kon makna ji hanatru ba'ati iaitu
hana hubungan dengan hati kan, karena han mungkin dilakukan sesuatu oleh anggota badan ni hana perintah li hati di neo. Tetapna perintah hati. Cuma yang gekunyan kan ubebut yang gemaksud dari hati kenyo lagian. Tapi haba yang disampaikannya untuk sekedar gemayang menteng. Yang benar maksud. Ada tatanya yang mak urung kunyo tamunan.